Laki. Pagi Bapak Ibu. Pagi. Biasa ya, sudah ramai di sini. Gimana kabarnya? Luar biasa, saya bisa melihat Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Mungkin sudah ada yang liburan, mungkin sudah mulai kerja lagi ya. Sudah semangat Bapak Ibu? Amin ya. Apapun yang kita berbuat, dimanapun, mari kita berbuat seperti untuk Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berikan yang terbaik karena segenap hati kita. Dengan kesempatan pada hari ini, kita sudah bertemu, kita sudah siap-siap untuk bertemu dengan Tuhan, ingin memuji Raja segala Raja. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita secara pribadi. Mari tenangkan diri kita, mari pejamkan mata kita, rasakan kehadiran Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas pagi itu. Kau begitu baik, Kau memberikan cuaca yang cerah, Kau memberikan sukacita kepada kami semua. Kami datang dengan jiwa dan raga yang kuat dan dalam keadaan yang sehat. Terima kasih ya Tuhan. Kalau kami sudah datang dengan rutinitas kami tanggalkan dulu ya Tuhan. Apapun yang menjadi beban pikiran kami, karena apapun yang terjadi, duka cita, kesusahan, kesulitan, itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan kuasa-Mu Yesus. Kuasa-Mu Yesus dalam menyembuhkan, memberikan pemulihan yang baru, memberikan harapan yang baru. Oleh sebab itu, kami ingin bersuka cita, kami ingin menyanyi ya Tuhan, kami ingin memberikan pujian-pujian yang terbaik. Karena kasih-Mu begitu besar, kasih-Mu yang tidak pernah berubah ya Tuhan. Kondisi bisa berubah, kondisi bisa mencekam dalam hitungan detik, menit, dan hari ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kasih-Mu, penyertaan-Mu ya Tuhan tidak pernah berubah. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Mari Bapak Ibu, kita sudah berdoa, sudah bersatu, mari ikut Singers untuk memberikan pujian yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah, perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatku, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, Kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, mencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Kau indah, sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terima
segala hormat, senang hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendakmu. Hidupku bagimu, kau indah, kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkanmu. Mari berikan pemujian yang terbaik untuk Tuhan. Karena kasih-Mu Yesus, karena kasih-Mu Yesus, kami diselamatkan. Karena pengurapan-Mu, kami disembuhkan. Oh, haleluya, haleluya.
segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup bagimu. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kita bertahan yang kuasa mengajar segala raja. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami dapat bisa berkumpul bersama ya Tuhan. Kiranya kami rendahkan hati kami Tuhan. Kami rendahkan jabatan kami yang ada di dunia ini Tuhan. Kami tanggalkan karena itu semuanya sementara. Harta kami, apapun yang kami punya, bakat kami ya Tuhan, itu pun juga dari Engkau ya Tuhan. Kiranya kami datang berkumpul bersama di sini seperti kami saat pertama kami lahir. Kami tidak punya apa-apa ya Tuhan. Apapun yang Kau berikan itu merupakan titipan agar kami dapat melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini, dapat memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu marilah ya Tuhan, kami ingin merendahkan hati kami ya Tuhan. Kami ingin merendahkan diri kami. Kami ingin menjadi anak yang ingin mendengar Bapaknya ya Tuhan. Kami ingin mendengar Engkau ya Tuhan. Kami ingin mengenal Engkau lebih dalam. Kami ingin menjadi pribadi yang lebih baik ya Tuhan pada pagi hari ini. Sehingga kami ketika keluar di sana ya Tuhan, kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Kami menjadi pribadi di tempat manapun kami berada, kami menjadi lebih baik. Semua orang bisa melihat kalau kami adalah anak-Mu ya Tuhan, yang diberkati dan memiliki hikmat dan kebijaksanaan langsung dari-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya berikanlah kelancaran pada pagi ini Tuhan. Ibadah raya pada hari ini Tuhan, kami tidak akan menyia-nyiakan ya Tuhan. Ini sangat tidak ternilai ya Tuhan. Ini sangat tidak ternilai ya Tuhan. Kami mendapatkan yang tempat aman dan nyaman ini. Dan biarlah kami ingin terus memberikan yang terbaik. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Penuh dengan sukacita, amin. Tuhan Yesus tidak pernah berubah, amin. Sebelum kita memulai pujian-pujian, mari kita tengok kiri kanan depan belakang. Kita berikan salam yang terbaik. Kita berikan senyuman yang terbaik. Katakan, aku bersyukur bertemu dengan Engkau. Mari angkat suara kita. Mari kita tepuk tangan di atas kepala kita. Berikan yang sukacita yang terbaik hanya untuk Raja segala raja.
khawatir lagi. Karena kita punya Tuhan Yesus. Gerakkan kakimu. Mari menari Bapak Ibu. Menarilah dan bertepuk tangan. Bersuka citalah. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawan kita, jadi bagi-Nya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawan kita, jadi bagi-Nya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari angkat tangan dan hati kita. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau. Mari kita melompat. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya Bapak Ibu, kalau dipersilakan untuk kembali duduk. Ya, setelah melihat sukacita dalam Bapak Ibu, saya sangat bersyukur kepada Allah Tuhan yang selalu menyertai Bapak Ibu. Amin. Dalam kehidupan dimanapun, mungkin kita hanya bertemu selama 2 jam, tapi saya percaya betul Tuhan Yesus selalu menyertai Bapak Ibu, teman-teman sekalian di sini, dimanapun itu berada. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan.
Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengar, yang akan kita genapi, yang akan kita renungkan, dan dapat menjadi pedoman dan harapan yang berarti. Ini tidak keluar dari sia-sia. Kami bisa menjadi anak-Mu yang lebih baik, yang lebih taat. Kami tidak mau sia-sia dalam kehidupan kami. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, kami serahkan kepadamu. Ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mengiringmu seumur hidup
rencanamu untuk kemuliaan-Mu, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Selanjutnya saya persilakan kepada hamba-Nya. Untuk kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, segala sesuatunya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa ibadah di tempat ini boleh berlangsung dengan baik. Itu semua hanya karena anugerah-Mu saja ya Tuhan. Untuk itu tolong pimpin kami Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini, sehingga kami mampu menyimak, mendengarkan setiap firman yang disampaikan dengan baik dan saksama ya Tuhan. Dan saat kami pulang, kami mau praktik langsung di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kau juga pakai hamba-Mu ini Tuhan dari segala keterbatasan yang dimilikinya, sehingga nama-Mu dimuliakan di tempat ini dan Roh Kudus bekerja kepada pribadi lepas pribadi di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, kemuliaan hanya bagi-Mu saja di tempat yang hati. Dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu dengan penuh sukacita. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, shalom semuanya. Ya, terima kasih untuk respon yang sangat baik. Ya saudara, untuk hari ini saya kasih satu judul, yaitu adalah nilai sebuah ibadah. Nilai sebuah ibadah, sehingga kita menjadi orang Kristen yang percaya gitu ya, bahwa setiap ibadah yang berlangsung itu suatu anugerah Bapak Ibu Saudara. Dan setiap ibadah berlangsung, kita benar-benar arahkan hati kita kepada Kristus, sehingga kita memiliki sikap yang benar di dalam setiap kali ibadah. Untuk itulah saya membuat judul ini, nilai sebuah ibadah. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, saya akan mulai dari satu kisah ya. Boleh tolong next slide. Pasca kemarin tanggal 9 April ya, GKI Yasmin itu akhirnya diresmikan di tempat yang baru. Ya mungkin Bapak Ibu yang update berita-berita tahu ya tentang hal ini ya. Dan itu diresmikan pas hari raya Paskah. Benar ya, 9 April itu Paskah kan ya. Dan mereka akhirnya setelah melewati polemik yang begitu panjang bertahun-tahun ya, 15 atau 16 tahun gitu, akhirnya ya mereka boleh punya tempat ibadah lagi. Dan nggak mudah bagi mereka ya saudara. Karena bagi mereka sebelumnya untuk menggelar ibadah Natal, mereka akhirnya mengadakannya itu di depan istana, Bapak Ibu Saudara. Hampir setiap tahun mereka menggelar ibadah di depan istana sambil menyuarakan keluhan-keluhan yang mereka alami di Bogor, kira-kira kayak gitu. Nah, mereka berjuang dan akhirnya 9 April kemarin diresmikan. Dan tahun 2021, 2 tahun yang lalu ya, GKI ini atau GKI Pengadilan sebenarnya nama resminya, itu dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mendirikan rumah ibadah, tapi di tempat yang baru ya, Bapak Ibu Saudara, bukan tempat mereka yang lama. Ya banyak orang yang mengeluhkan tentang hal ini, kenapa nggak diperjuangkan juga, kenapa pemerintahnya tidak mengizinkan di tempat yang lama, bukan dikasih yang baru gitu ya. Terlepas dari itu semua, yang lebih penting adalah tempat ibadah itu boleh ada Bapak Ibu, sehingga mereka boleh melakukan ibadah di gereja mereka sendiri. Dan bangunannya megah ya. Kalau kita bisa lihat di sini yaitu dalamnya kira-kira kayak gitu. Dan akhirnya Wali Kota Bogor Bima Arya menyampaikan permintaan maaf karena terlalu lama mendirikan gereja ini kembali.
Bapak Ibu Saudara. Nah, saya percaya bahwa mereka ya sekarang ini mereka pasti sangat bersyukur karena mereka sudah memiliki tempat ibadah yang baru, dan kalau Natalan mereka nggak harus ke istana lagi, nggak harus ke Jakarta lagi, karena mereka udah punya tempat ibadah yang baru, saudara. Dan satu hal yang pasti, saudara, umumnya kita bisa menghargai sesuatu kalau kita paham nilainya. Sekali lagi, kita dapat menghargai sesuatu jika kita memahami nilainya. Begitu pula sebaliknya. Dan mereka, saudara, pasti sangat menghargai setiap ibadah yang berlangsung sejak 9 April diresmikan gereja tersebut. Kenapa? Karena mereka paham tuh pengorbanannya, nilainya gitu, saudara ya. Sehingga mereka menghargai setiap ibadah yang boleh berlangsung di gereja tersebut, saudara. Untuk itu penting sekali memahami nilai dari sebuah ibadah, sehingga setiap kali kita ibadah, saudara, kita benar-benar bersyukur, benar-benar punya paradigma pola pikir yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan kita perlu memahami nilai tersebut. Karena kalau kita nggak paham nilai sebuah ibadah, mungkin kita akan bertumbuh menjadi orang Kristen, orang percaya yang tidak menghargai jalannya sebuah ibadah. Untuk itu, saya akan mulai dari satu kisah tentang pengorbanan Yesus di kayu salib. Mari kita buka Bapak Ibu, Matius 27 ayat 50 sampai 51. Matius 27 ayat 50 sampai 51. Ayat pertama boleh minta tolong Michael tolong bacain. Matius 27 ayat 50 sampai 51. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. 51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Baik, terima kasih. Ya, saudara, pengorbanan Yesus di kayu salib itu sudah kita dengar bertahun-tahun terjadi, terutama di ibadah Paskah gitu. Dan kalau kita merayakan dengan perjamuan kudus, itu pun juga bicara tentang pengorbanan Kristus sebagai simbol roti dan minuman atau anggur yang kita minum. Nah, saudara, di sini pada saat Yesus disalib, pada akhirnya di ayat 50 dibilang Yesus berseru dengan suara nyaring. Kemudian dia menyerahkan nyawanya. Ini bukti bahwa ia mati bukan karena sekedar ditusuk, bukan hanya sekedar dibunuh, bukan hanya sekedar disiksa, tetapi dengan kehendaknya menyerahkan nyawanya, membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Kemudian di ayat 51, pada saat itu tabir bait suci, tabirnya ya Bapak Ibu ya, bukan bait sucinya. Kadang ada orang yang keliru tentang hal ini. Bukan bait sucinya yang runtuh, tapi tabirnya, yaitu pemisah antara ruang kudus dengan maha kudus. Tabir itu ya gorden lah ya, kalau kita bilangnya, pemisahnya gitu. Nah, saudara, bait suci pada dasarnya memang dibangun oleh Salomo ya, Raja Salomo. Nah, itu dibangun, blueprintnya sama persis dengan apa yang dibangun oleh Musa, dan itu semua instruksi dari Tuhan secara langsung kan. Waktu itu kemah suci, jadi sifatnya bisa dibawa kemana-mana gitu kan, portable kalau zaman sekarang ya. Nah, tapi waktu Salomo buat, itu bangunan fisik, megah luar biasa. Tapi kemudian karena kekeras kepalan bangsa Israel, ketidaksetiaan bangsa Israel, banyak dosa yang dialaminya, bait suci itu direbut, hancur oleh Raja Nebukadnezar, dan mereka bangsa-bangsa Israel baik yang utara ataupun selatan dibuang, yang ada yang ke Babel, ada yang ke Asyur. Nah, kemudian pada akhirnya banyak tokoh-tokoh Alkitab yang diceritakan di dalam Alkitab, mereka mau berusaha membangun kembali bait suci tersebut. Ada Nehemia yang membangun temboknya, dan masih banyak lagi lainnya. Dan kemudian seiring berkembangnya zaman, di zaman Herodes Antipas, yaitu di zaman Perjanjian Baru, saudara, dia memugar bait suci itu, memperbaiki bait suci yang sudah ada gitu. Jadi dibikin bagus lagi, istilahnya kayak gitu. Nah, bait suci inilah yang kemudian dibuat tabir sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan ini zamannya zaman Tuhan Yesus. Ada fakta-faktanya terlebih dahulu yang ingin saya ungkapkan Bapak Ibu. Yang pertama, yang tadi saya udah bilang, sebenarnya TBS nih tabir bait suci ya, saya singkatin aja.
gordennya ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ini adalah pemisah ruang Maha Kudus dengan ruang kudus. Dan hanya yang kedua, hanya imam besar saja setahun sekali dapat masuk ke ruang Maha Kudus. Imam besar doang Bapak Ibu, nggak sembarangan imam ya. Dan itu pun di hari raya Yom Kippur, hari raya ya penebusan dosa, pengakuan dosa dan seterusnya. Dan imam itu bawa korban kambing atau lembu ya sebagai korbannya. Kemudian baru bisa masuk. Ketiga, tabir bait suci ini, nah ini dia saudara, memiliki ketebalan kurang lebih menurut penelitian 10 cm, jadi tebal banget ya. Jadi nggak mungkin dirobek pakai tangan. Makanya firman Tuhan dibilang robeknya itu dari atas sampai bawah, yang membuktikan bahwa ini karena Kristus, karena Tuhan mati, kemudian akhirnya tabir itu terbelah jadi dua dari atas sampai ke bawah. Ya biasalah ya, karena orang banyak yang bilang ya itu mah bisa aja dong manusia. Ya kalau manusia logikanya dari bawah ke atas. Tapi kalau mau pakai logikanya lagi, dia membutuhkan benda yang sangat tajam untuk bisa membelah tabir tersebut. Karena tebelnya 10 cm, tingginya kurang lebih 18 meter. Ya kalau zaman sekarang banyak alat sih yang bisa digunakan. Ini kan konteksnya zaman dulu ya, Bapak Ibu Saudara. Teknologi belum berkembang lebih pesat dibanding zaman sekarang. Dan warnanya dari kain ungu tua, di mana warna yang sangat dominan untuk raja-raja atau orang-orang hebat, orang-orang kaya saat itu. Karena untuk mendapatkan warna tersebut nggak mudah ya. Dan kelima, tabir bait suci ini berat. Jadi untuk ngegeser ya nggak segampang kita menggeser pintu gereja kita, saudara. Butuh beberapa imam untuk menggeser bait suci itu, tabir bait suci itu, sehingga imam besar bisa masuk. Kayak gitu. Nah kemudian yang keenam, tabir ini merupakan pengingat. Kalau dosa manusia itu tidak layak, yang membuat tidak layak itu dosa manusia untuk masuk ke dalam hadirat Allah. Sehingga hanya imam besar setahun sekali itu pun untuk boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Bapak Ibu Saudara. Nah, dari apa yang sudah terjadi, ada akibatnya. Ini yang saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan akibat dari bait suci itu terbelah. Mari kita buka sama-sama Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Gara-gara bait itu terbelah, ada akibatnya saudara. Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Boleh minta tolong Ibu Desi membacakannya. Saudari Desi, maksud saya membacakannya. Karena dia senyum-senyum. Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ya, dia sampai situ dulu aja. Terima kasih. Ya, jadi akibat yang pertama di ayat 19 dikatakan bahwa saudara-saudara, oleh darah Yesus sekarang penuh keberanian kita ini bisa masuk ke tempat kudus. Nah, di sini berarti orang awam itu bisa masuk ke tempat kudus. Dan bahkan dikatakan dengan penuh keberanian, berarti ada masanya mereka bahkan bukan hanya sekedar masuk ke ruang kudus ataupun Maha Kudus, untuk ngedeketin tempat itu aja mereka nggak berani, Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena Yesus, pengorbanan Yesus di kayu salib, tabir bait suci itu terbelah, dengan penuh keberanian akhirnya mereka bisa masuk karena pengorbanan Yesus, saudara. Jadi ada masanya mereka nggak bisa masuk, seperti yang saya katakan tadi, karena hanya imam besar dan imam-imam saja yang bisa masuk ke tempat kudus. Ya, dikatakan di dalam Bilangan 3 ayat 10, saya bacain. Dikatakan gini saudara, tetapi Harun dan anak-anaknya haruslah kau tugaskan untuk memegang jabatannya sebagai imam. Jadi keturunan Harun ya saudara yang jadi imam. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Jadi ngedeketin aja tuh dihukum mati. Mereka tuh benar-benar gak berani saudara untuk masuk atau mendekati tempat tersebut. Dan itu adalah masa-masa kekelaman bagi orang-orang awam pada saat itu. Karena mereka gak berani, mereka takut ya. Kekudusan Tuhan begitu luar biasa, keberdosaan manusia itu benar-benar membuat mereka tidak layak untuk masuk ke tempat hadirat Tuhan yang luar biasa.
Namun setelah Yesus mati, semua itu berubah, mereka masuk di tempat kudus. Itu akibat pertama. Akibat yang kedua ada di ayat 20 dan 21, saya bacain. Ibrani 10 masih ya. Akibat yang kedua, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Jadi akibat yang kedua pada saat tabir bait suci terbelah, akhirnya Yesus jadi jalan antara saudara dengan Bapa di surga. Ini senada dengan Yohanes 14 ayat 6. Kata firman Tuhan apa? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. I am the way. Akulah jalan. Yesus mengorbankan dirinya untuk supaya menjadi jalan antara manusia bisa menghampiri Bapa di surga. Yesus yang buka jalan. Yesus yang sebagai imam besar pada akhir. Tidak lagi menggunakan lembu ataupun domba. Ini bukti apa, saudara? Seberapa besar kuat usaha manusia untuk menghapus dosanya, nggak akan bisa. Mau bawa korban lembu, mau bawa korban domba, berapa banyak yang harus mati itu domba, nggak akan bisa untuk menghapus dosanya. Harus ada satu pribadi yang mengorbankan dirinya sehingga kita bisa diampuni. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita bisa menjalin relasi dengan Bapa di surga. Dan tidak ada lagi pemisah, karena tabir itu sudah robek. Tidak ada lagi pemisah antara Roh Kudus dan Roh Maha Kudus. Kabarnya, ini saya nggak tahu benar atau tidak, setelah itu kan bait suci tetap bertahan ya, tetap kokoh, tetap bisa digunakan untuk ibadah. Tabirnya doang yang robek. Kabarnya katanya itu dijahit kembali oleh imam-imam, katanya sih kayak gitu. Ya, tapi kemudian di beberapa tahun kemudian hancur kembali itu bait suci. Nah, saudara, kita bisa melihat di sini dari akibat-akibat tersebut ya, bahwa Tuhan Yesus mengorbankan dirinya dengan sepenuh hati, yang mengorbankan dirinya untuk supaya kita bisa menjalin relasi dengan Bapa. Kalau Tuhan sudah melakukan itu dengan segenap hati, segenap jiwanya, dan Dia sudah melakukan bagiannya, harusnya kita juga melakukan bagiannya kita, Bapak Ibu Saudara. Apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan itu terjadi sekian ribuan tahun yang lalu. Sekarang bagiannya kita juga harus lakukan dengan segenap hati, segenap jiwa di saat kita beribadah. Sehingga kita memiliki sikap hati yang benar, sikap hati yang terarah kepada Kristus di saat kita beribadah. Untuk itu penulis kitab Ibrani mengajak kita untuk merenungkan beberapa hal di ayat berikutnya. Mari kita mulai dari ayat yang ke-22 yang saya akan tolong Bapak Raymond untuk membacakannya. Ibrani 10 ayat yang ke-22 saja. Ibrani ke-10 ayat yang ke-22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Baik, terima kasih. Ya, saudara, di saat kita beribadah, kita harus memiliki sikap hati yang terarah kepada Kristus. Sikap hati seperti apa? Yang pertama yang di ayat 22 yang sudah dibaca oleh Bapak Raymond, di situ dikatakan marilah kita menghadap Allah. Kata menghadap Allah di dalam terjemahan aslinya itu bisa diterjemahkan menyembah Tuhan. Dan kata tulus itu bisa diterjemahkan dengan kata benar atau true di dalam bahasa Inggris. Jadi hati yang benar untuk datang kepada Tuhan di saat kita beribadah. Hati yang benar untuk menyembah Tuhan itu adalah hati yang siap untuk menyembah Tuhan. Masalahnya kita pernah nggak tuh benar-benar menyiapkan hati kita untuk masuk ke dalam ruang ibadah, menyiapkan hati kita di saat kita mau beribadah. Entah ibadah mungkin kalau anak muda ada yang hari Sabtu, mungkin ada yang kalau yang kita lakukan secara rutin tentu adalah hari Minggu. Memang itu dilakukan secara rutin, tapi rutin juga nggak tuh kita siapin hati kita untuk mau masuk ke dalam penyembahan kepada Bapa di surga. Saudara, sama seperti kalau kita mau menikah ya, kita bisa siapin banyak hal ya, saudara ya, bajunya, gaunnya, persiapan dan lain-lainnya gitu ya, dananya juga, tempatnya kayak gitu kan, undangannya, dan masih banyak lagi itu yang kita siapin, saudara.
Tapi masalahnya setiap kali kita ibadah, kita udah siapin hati dengan sungguh-sungguh. Hati yang benar itu maksudnya adalah hati yang benar-benar menyiapkan mau masuk ke dalam ibadah itu, saudara. Penyembahan kepada Tuhan. Kalau hati kita benar, maka kebenaran firman Tuhan yang kita terima itu akan mengubahkan kita. Akan mengubahkan kita dan kita mengalami perubahan hidup. Nyatanya banyak orang ibadah tapi berkata, oh gue gak dapet apa-apa di ibadah, gue gak dapet firmannya kurang kena nih, penyembahannya kurang ngangkat nih, misalkan kayak gitu. Masalahnya apakah itu salah si tim pemuji, tim pemusik, atau si pengkhotbahnya, atau memang hati kita yang belum benar-benar siap untuk masuk. Nah, untuk itu mari hari ini saudara, saat setiap kali kita mau beribadah, entah mungkin sebelum jam-jam sebelum kita ibadah, mungkin kita bisa bangun lebih pagi, atau mungkin bisa hari sebelumnya, kita bisa menyiapkan hati kita. Apalagi kalau kita yang pelayanan tentunya, kita perlu mempersiapkan hati kita, sehingga kita memiliki hati yang benar untuk datang menyembah Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu yang pertama. Yang kedua ada di ayat 23, mari kita lihat. Saya bacain ya saudara, ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia, Yesus maksudnya, yang menjanjikannya setia. Jadi yang kedua, hati yang berharap hanya kepada Yesus. Jadi ini sikap hati yang kita perlukan di saat beribadah. Kenapa harus Yesus? Penulis kitab Ibrani ini menjelaskan bahwa Yesus sudah membuktikan terlebih dahulu dengan kesetiaannya. Dia rela mati sampai di kayu salib, sampai di salib. Jadi berharap kepadanya itu adalah sesuatu yang benar dan harus. Bahkan firman Tuhan bilangnya dengan teguh, artinya tidak goyah, Bapak Ibu Saudara. Konsep seperti ini yang harus kita pegang untuk kita beribadah. Lah emang ada orang beribadah kemudian berharapnya bukan kepada Yesus? Ada saudara. Mereka mungkin yang datang ibadah berharap hanya kepada kesembuhan semata, hanya kepada berkatnya semata. Saudara, kalau kita datang ingin sembuh, ini nggak salah. Tapi kalau kita datang hanya untuk kesembuhan, itu jadi masalah. Kita lupa siapa yang memberi kesembuhan itu. Amin saudara. Kita harus memiliki hati yang benar di dalam hal ini, yaitu hati yang berharap kepada Yesus. Karena nyatanya banyak orang Kristen kecewa karena dia salah berharap waktu di ibadah. Kemudian dia meninggalkan ibadah tersebut. Ngapain? Ya karena salah berharap. Berharapnya harusnya kepada Yesus sang pemberi kesembuhan, sang pemberi berkat. Tapi kita semata-mata hanya ingin mendapatkan kesembuhan itu. Ya ke dokter aja lah ya, ngapain ke gereja kan gitu. Ya saudara, mari kita harus memiliki sikap hati yang benar seperti apa yang ditulis oleh penulis kitab Ibrani ini. Di ayat yang ke-23 masih dikatakan, saya ulangi ya ayat ini, saya baca ulang. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia, yakni adalah Yesus, Tuhan kita, yang menjanjikannya setia. Saudara, di sini ditegaskan Ia, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Itu kayak di bold, kayak di underline, kayak dipertegas kembali bahwa Tuhan kita tuh Tuhan yang setia. Engkau berharap kepada Tuhan yang setia. Ini untuk menunjukkan betapa kesetiaannya Tuhan, sehingga kita kalau berharap kepada Tuhan yang setia ini, ya kita berharap kepada pribadi yang benar. Tetapi ada hal yang lain yang perlu kita lihat juga, bahwa kalau kita melihat kesetiaan Tuhan, yang sebenarnya Tuhan sendiri kan pernah takut dan gentar waktu di Taman Getsemani, bukan? Ia berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Atau dengan kata lain, kalau boleh penderitaan ini tidak kutanggung. Namun, akhir doa itu biarlah kehendakmu terjadi. Dan akhirnya Tuhan, Yesus tetap melakukan apa yang harus dilakukan. Dia taat, dan sampai akhirnya Ia yang menjanjikannya, Ia tetap setia. Saudara, kita bersyukur. Kita bersyukur. Tuhan sudah membuktikan kesetiaannya. Artinya apa? Kita perlu bersyukur bahwa ada pribadi yang rela mati untuk kita dapat menjalin relasi dengan Bapa. Konteks menjalin relasi dengan Bapa di zaman sekarang ini adalah ibadah. Artinya apa saudara? Ada pribadi yang mati lebih dulu untuk kita bisa duduk bareng di tempat ini.
ada satu pribadi yang harus mengorbankan dirinya sehingga kita bisa memuji memuliakan nama Tuhan dan masuk ke tempat kudus dengan penuh keberanian. Saya berharap kita memiliki pola pikir paradigma yang baru setiap kali beribadah setelah ini, saudara. Sehingga saat kita masuk pintu gereja, kita pegang, entah dibukain sama usher ataupun ya kan nggak harus dibukain ya, buka sendiri kayak gitu, saudara. Kita bersyukur, Tuhan terima kasih ya, Engkau sudah mau mati lebih dulu sehingga aku boleh masuk ke tempat ini. Ya, kalau yang di atas ya kan juga ada pintu ya juga sama ya, pegang pintu atau pegang pintu di sini aja lah, pegang pintu di sini gitu ya. Bersyukur kalau Engkau boleh masuk dan beribadah sehingga kita bisa menjalin relasi dengan Bapa di surga direct, langsung, tanpa melalui imam-imam lagi. Nggak perlu bawa kambing lagi, nggak perlu bawa domba lagi. Atau ada yang bawa hari ini? Nggak ada kan ya? Nggak ada bawa darah kan hari ini? Karena udah ada anak domba Allah itu sendiri, saudara, yang mengorbankan dirinya. Ada pribadi yang mati lebih dulu untuk kita bisa beribadah. Saudara, kalau kita paham hal ini, kita pasti menghargai setiap ibadah yang kita jalani. Amin, saudara. Kita lakukan dengan hati yang penuh dengan syukur, kita lakukan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dan sikap hati seperti ini yang akan selalu membuat kita semangat, sukacita setiap kali beribadah. Dan mungkin kita tidak akan menyia-nyiakan jam-jam ibadah. Ayat berikutnya, ayat 24, saya boleh minta tolong Randy, tolong baca ya. Ibrani 10 ayat yang ke-24. Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Baik, terima kasih. Ya saudara, pada bagian sebelumnya masih di kitab yang sama, di pasal 3, penulis kitab Ibrani itu mengajak kita untuk memperhatikan Kristus. Di Ibrani 3 ayat 1 terutama. Nah, objek perhatian tersebut kemudian di ayat 24, Ibrani 10 ayat 24 maksud saya, itu dialihkan kepada sesama. Marilah kita saling memperhatikan sebagaimana sebagaimana kita memperhatikan Kristus, kita juga harus memperhatikan sesama. Jadi yang keempat ini, saudara ya, sikap hati yang benar waktu kita beribadah. Jika kita memang arahkan kepada Kristus, kita pasti memiliki kepedulian juga terhadap sesama. Karena ibadah itu bukan hanya sekedar hubungan personal kita dengan Tuhan, tapi juga kita dengan sesama, saudara. Saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih di dalam pekerjaan yang baik. Jadi selain berrelasi dengan Kristus secara vertikal, kita nggak boleh mengabaikan relasi dengan sesama secara horizontal. Dan kata saling memperhatikan di sini itu harus menjadi budaya, saudara, di dalam gereja kita. Dan di sisi lain kata marilah tadi kan disebutnya gini ya. Dan marilah kita saling memperhatikan. Kata marilah dan saling itu sebuah perintah, saudara. Sebuah ajakan, sebuah kata kerja yang harus kita lakukan tanpa perlu menunggu instruksi. Gini saudara, umumnya di dunia luar sana itu mengajarkan kita kalau ingin berbuat seringkali kita berbuat baik kalau orang lain udah berbuat baik lebih dulu kepada kita. Tapi di dalam kekristenan, level Kristus tidak serendah itu. Level Kristus lebih tinggi. Kitanya harus punya inisiatif lebih dulu, memperhatikan sesama kita, mempedulikan sesama kita. Jadi kitanya yang aktif. Jadi sehingga kita menjadi jemaat yang aktif, bukan yang pasif. Tidak menunggu orang butuh bantuan dulu kemudian baru kita bantu, tapi kita yang inisiatif. Kemarin habis ibadah EYT, saya mendengar selentingan aja karena saya lagi jalan kayak gitu. Selesai ibadah, ada anak yang menawarkan anak lain kayak gitu. Lo mau pulang ya? Udah bareng gua aja kayak gitu. Katanya udah nggak usah kok, aku dekat kok rumahnya kayak gitu ya. Nah, tawaran-tawaran seperti ini berarti kan dia memperhatikan, kayaknya dia butuh tumpangan deh untuk sampai ke rumahnya. Sehingga dia akhirnya menawarkan walaupun ya nggak tahu deh itu akhirnya terjadi atau tidak. Nah, saudara, hal-hal seperti ini yang kita perlukan, peduli terhadap sesama anggota gereja. Amin, Bapak Ibu Saudara. Beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah ya, si Koko ya, Bib, dia
WA kan ya kalau nggak salah di grup Alberta bagi teman-teman atau bapak ibu yang mau laporan pajak tapi nggak paham, bisa datang ke kafe kayak gitu, dia kayak buka gitu ya, seakan-akan kayak buka jasa gitu ya. Kan karena gini, kalau orang awam mungkin yang baru bekerja nggak paham tentang laporan pajak bang ibu. Apakah mungkin dia kalau punya iPhone 14, apakah ini harus dilapor? Apakah dia kalau punya tas Hermes, apakah ini harus dilapor gitu ya? Apakah dia punya barang-barang ini harus dilapor gitu kan nggak tahu. Nah akhirnya si Koko buka seperti itu dan ternyata pasiennya banyak juga gitu ya, antriannya banyak juga gitu, ngantri gitu ya. Ini harus dilapor nggak sih? Kira-kira cara lapor pajak gimana sih dan lain sebagainya. Maksud saya gini loh, kita itu bisa saling memperhatikan, kita itu bisa saling menolong dalam hal-hal yang sederhana di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita bisa melakukan hal itu lewat kemampuan kita tentunya. Ya kebetulan kalau konteks di Koko dia ngerti tentang pajak tersebut, sehingga saya sendiri juga suka minta tolongnya sama dia gitu. Nah jadi dalam beribadah kita juga perlu memiliki sikap hati yang peduli, inisiatif memperhatikan kebutuhan sesama kita lebih dulu. Amin Bapak Ibu Saudara. Nggak perlu nunggu orang butuh bantuan baru kemudian kita bantu. Jangan punya sikap seperti itu. Tapi kita mau punya sikap, marilah kita saling memperhatikan. Artinya kita inisiatif lebih dulu memperhatikan sesama kita di tempat ini. Yang berikutnya, yang terakhir saya boleh minta tolong Adi di ayat yang ke-25, Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Baik, terima kasih. Boleh minta tolong Bapak Damai untuk menjadi ini. Thank you. Ya saudara, ini ayat favorit bagi para hamba Tuhan, juga rohaniwan, juga pengurus gereja, dan masih banyak lagi lainnya ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Benar saudara. Gini konteksnya saudara. Dulu mereka itu kalau ibadah itu kan biasanya di rumah-rumah ya, di rumah-rumah kayak gitu, karena belum ada gedung kayak gitu ya. GKI Yasmin belum berdiri kayak gitu, GBL Beta belum ada pada saat itu. Jadi di rumah-rumah saudara. Nah saat itu mereka yang di label gini, gerakan ini benar-benar menjadi sorotan banyak orang, sehingga mereka yang di label Kristen ya itu memiliki tekanan tersendiri saudara. Jadi nggak gampang jadi orang Kristen saat itu. Ya nggak usah jauh-jauh lah, Rasul Paulus saja waktu pelayanan dikejar-kejar untuk dibunuh, benar-benar ingin dibunuh saudara ya. Jadi dia bukan sekedar sakit ya kan, Rasul Paulus ada sakit gitu kan di dalam tubuhnya, fisiknya terganggu, kemudian dia mengalami banyak masalah gitu. Tapi di sisi lain salah satu pergumulan yang berat dia adalah ya dia mau dikejar-kejar, mau dibunuh saudara. Dan kita lihat rasul-rasul akhirnya banyak yang mati secara mengenaskan, bukan? Menurut catatan sejarah gereja gitu. Nah, jadi nggak heran kalau banyak orang yang akhirnya meninggalkan ibadah karena takut di label Kristen, takut kena tekanan-tekanan kehidupan yang luar biasa. Dan ternyata hal itu masih berlangsung sampai zaman sekarang. Mungkin bedanya kita nggak ada sih, ada orang yang dikejar-kejar sampai mau dibunuh. Ada, karena saya pernah ngobrol dengan orang-orang yang seperti itu. Kalau gua masuk gereja, terus gua menyembah Tuhan, gua di label Kristen, ya gua bisa mati ya. Mati terus kira-kira. Ada sih yang kayak gitu. Tapi saya percaya nggak sedikit lah yang seperti itu dalam konteks orang-orang percaya. Nah, saudara, kebaktian itu memang hanya untuk Tuhan. Itu iya dan amin. Ibadah berlangsung itu memang hanya untuk Tuhan. Tapi bukan cuma tentang Tuhan, tapi juga bicara tentang kebersamaan, persekutuan dengan saudara seiman. Itu ibadah saudara. Perjumpaan personal kita dengan Tuhan harus diiringi dengan kekuatan komunal kita dengan sesama jemaat Tuhan. Tuhan tidak menciptakan kita untuk menjadi single fighter. Itulah sebabnya Hawa diciptakan untuk menjadi penolong bagi Adam. Kita tidak diciptakan untuk sendirian.
kita diciptakan bersama-sama, saling menolong, saling memperhatikan, mendorong dalam kasih. Kenapa? Karena kita rapuh kalau kita sendiri, saudara. Dan Tuhan tidak menciptakan kita menjadi orang yang superhero. Ada seorang hamba Tuhan dari gereja Reform, Pak Yakub Trihandoko namanya ya. Beliau pernah membuat satu statement gitu. Pilihan bagi orang Kristen itu hanya dua, bertumbuh bersama atau mati sendirian. Amin, saudara. Grow up together or die alone. There is no another way. Gak ada jalan lain. Kalau ingin bertumbuh, ya harus sama-sama. Or die alone. Kita nggak bisa bertumbuh sendirian. Kita kalau mau bertumbuh harus bersama-sama. Kenapa? Karena harus ada orang yang ingetin kita kalau kita jatuh dalam dosa. Harus ada yang bantu kita waktu kita sedang kesusahan, saudara. Di zaman sekarang perkembangan teknologi begitu cepat sehingga orang Kristen pintar ya di dalam hal ini. Sehingga waktu kemarin kita mengalami masa pandemi, ya, saya kagum dengan orang-orang Kristen kayak gitu ya, sehingga punya cara berpikir langsung cepat. Gimana ya supaya ibadah boleh berlangsung, tapi tidak karena kan masih dilarang ya untuk masuk ke dalam ruang ibadah. Lagi virus lagi menyebar sangat luas saat itu kan. Nah, saudara, akhirnya teknologi berkembang ya, kita menggunakan YouTube atau ada Zoom meeting kayak gitu ya, saudara. Dan itu adalah hal yang baik. Ya. Ada sisi positif, tapi jujur ada sisi negatifnya juga. Positifnya apa? Penyebaran firman Tuhan akhirnya bisa disebarkan secara luas dengan efektif dan efisien. Orang yang tadinya sedang kesusahan dengan khotbah di YouTube akhirnya bisa dikuatin tuh. Saya sendiri juga mengalaminya, Bapak Ibu Saudara. Tapi ada sisi negatifnya juga. Akhirnya kita tidak lagi mempedulikan hubungan personal kita dengan sesama, hubungan personal kita dengan si hamba Tuhannya. Kita hanya berpikir, oke lah, ibadah ya bisa di mana aja. Emang bisa di mana aja. Tapi berkomunitas itu di satu tempat, Bapak Ibu Saudara. Gak bisa di mana-mana. Kita nggak bisa lakukan itu di YouTube, saudara. Even kalau kita lakukan itu di Zoom meeting pun, atau di aplikasi lainnya yang meeting sifatnya, saudara, itu juga terbatas. Dan saya percaya pada saat itu adalah saat-saat melelahkan untuk mendengar firman Tuhan. Benar nggak sih? Rasanya seperti itu. Capek lo dengerin khotbah firman Tuhan secara online kayak gitu, ya. Kayak dengerin gitu, terus tiba-tiba ada notif WA atau tiba-tiba kompor belum dimatiin. Karena kan di rumah konteksnya ya, badan juga masih bau, belum mandi gitu. Benar kan Bapak Ibu Saudara? Atau saya doang yang nggak mandi? Karena pada saat itu ya menjenuhkan, saudara. Pada akhirnya kita kayak nonton aja gitu, kayak datang ke bioskop gitu loh, nonton aja, arahnya jelas kayak gitu. Tapi ibadah nggak ngomongin tentang itu, ibadah ngomongin tentang komunitas, saudara. Gereja adalah tempat di mana kita bisa bersekutu bersama. Sebenarnya firman Tuhan yang kita dengarkan secara online itu nggak salah sih, tapi jadikan itu hanya sebagai makanan tambahan. Utamanya kita datang ibadah bersama-sama. Sebagai penutup saya mau nanya dulu, saudara. Saudara kalau lagi menghadapi suatu masalah kehidupan, pergumulan, kira-kira apa sih yang saudara butuhin? Ada yang boleh tolong kasih input? Kalau saudara sedang ketemu masalah nih, ya, misalkan apa kayak ya uangnya jatuh lah, uangnya jatuh, dompet hilang lah gitu ya. Apa yang saudara butuhin kira-kira? Secara general, uang turun dari surga? Enggak kayak gitu ya. Apa yang kita butuhkan di saat kita sedang menghadapi pergumulan hidup, saudara? Kira-kira apa? Ya? Saya nanya ya, Bapak Ibu Saudara, ini sebuah kalimat pertanyaan ya, jadi tolong dijawab. Yang di atas juga boleh silakan jawab, tapi saya nggak kedengaran aja. Kalau saudara menghadapi suatu pergumulan hidup, kira-kira apa yang saudara butuhkan? Berdiam diri. Apa? Berdiam diri. Berdiam diri. Oke, terima kasih. Nah, aku sih nggak berdiam diri. Oke, tapi maksud kamu biar kita dekat dengan Tuhan. Yang lain? Perhatian. Perhatian. Oke, terima kasih. Yang lain? Tambahan. Ketabahan. Hah? Ketabahan. Ketabahan. Thank you Om. Ada lagi yang lain? Maaf ya, ini kuping yang harus disetel ulang. Ada lagi yang lain? Butuh teman buat doa. Butuh teman buat
Kayaknya ada yang butuh temen buat curhat tuh. Nah tuh Bapak Ibu mulai tuh saling memperhatikan, berarti ada yang butuh teman untuk curhat. Ada lagi yang lain? Boleh tolong kasih input? Yang pasti saudara ya, kalau saudara sedang menghadapi pergumulan hidup, saudara butuh pertolongan, ya tentulah ya, butuh pertolongan, penghiburan, ketabahan, dan lain sebagainya. Di sisi lain saudara juga butuh kekuatan, penghiburan. Dan saudara bisa dapatkan keduanya di saat saudara berkomunitas. Amin saudara. Kita bisa dapatkan hal itu kalau kita mau menjalankan juga di ayat 24 tadi yang saling mendorong untuk memperhatikan, peduli kepada orang-orang di sekeliling kita. Sehingga kita beribadah bukan hanya sekedar hubungan kita dengan Tuhan, itu amin, itu baik banget. Tapi bukan hanya sekedar itu saudara. Kita datang ibadah itu juga untuk membangun komunitas. Waktu kita lemah iman, kita dikuatkan. Waktu kita mengalami pergumulan hidup, kita dikuatin juga. Kita dihibur, kita ditolong. Saya sendiri waktu saya nggak ngerti tentang listrik di rumah, ya saya tanya papi Abin ya, gitu. Banyak saudara talenta-talenta atau potensi yang saudara bisa salurkan di tempat ini kepada saudara seiman. Tidak hanya dalam bentuk pelayanan mimbar, tapi bisa dalam hal yang lainnya. Dan kita perlu memiliki hati yang mau bersekutu, mementingkan persekutuan sehingga kita bisa grow up together. Kita nggak mau die alone, kita mau grow up together. Jadi mari kita memiliki paradigma yang baru bisa kita beribadah, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama tadi, kita mau memiliki hati yang benar, hati yang siap, hati yang datang kepada Tuhan dengan hati yang siap, sehingga kita hidupnya bisa diubah. Dan yang kedua, kita memiliki hati yang berharap hanya kepada Yesus. Banyak orang salah berharap, makanya akhirnya jadi kecewa. Kita harapkan harapan kita hanya kepada Yesus. Yang ketiga, hati yang mau bersyukur. Kenapa? Ada pribadi yang mati lebih dulu untuk kita bisa masuk ke tempat ini. Sehingga setiap kali kita mau ibadah, mulai minggu depan, saudara pegang pintu, saudara bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kau sudah mati lebih dulu untuk aku bisa masuk ke tempat ini dengan penuh keberanian. Bersyukur. Keempat, hati yang peduli terhadap sesama. Mulai saling memperhatikan. Terkadang kita ada untuk orang di sekeliling kita ya. Ternyata ada tugas tertentu yang Tuhan izinkan saudara. Ya, kita bisa bertemu dengan seseorang, si A, si B, si C. Ternyata ya memang pertemuan itu terjadi untuk kita bisa berbuat sesuatu kepada orang tersebut. Seringkali seperti itu cara Tuhan bekerja untuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, mari mulai saling memperhatikan, peduli terhadap sesama. Dan yang terakhir, hati yang mau mementingkan persekutuan. Ibadah bicara tentang komunitas. Komunitas itu bicara tentang kesatuan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau merenungkan firman Tuhan hari ini dan kita juga mau menyetak hati masuk ke dalam perjamuan kudus. Untuk doa tutup firman dan masuk ke dalam perjamuan kudus, saya boleh minta tolong biarkan Livi untuk membawakan kita. Terima kasih. Ibadah secara nyaman itu semua karena kasih anugerah daripada Engkau. Karena itu Tuhan, biarlah tolong kami berikan kesetiaan bagi kami untuk senantiasa boleh hadir di dalam setiap ibadah yang diadakan khususnya pada hari Minggu. Biarlah Tuhan kami juga boleh selalu berharap hanya kepada Engkau, dan di dalam setiap ibadah kami juga boleh mempersiapkan hati kami terlebih dahulu. Bahkan kami boleh belajar untuk memiliki sikap hati dalam ibadah Tuhan. Kami tidak hanya datang untuk memuji menyembah-Mu, kami juga boleh memperhatikan sesama kami, saudara-saudara kami seiman terutama di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang sudah disampaikan. Biarlah firman ini tidak berlalu dengan sia-sia, tapi boleh kami simpan di dalam hati kami yang terdalam, bahkan kami mau lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur juga
juga untuk PDP Paulus yang sudah menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Kau juga yang berkati dia dengan berkat yang khusus. Bahkan Kau juga yang terus tambahkan hikmat yang daripada Engkau di dalam setiap pelayanan yang dia lakukan, baik sebagai hamba Tuhan maupun juga sebagai seorang guru. Biarlah dalam setiap pekerjaan yang dia lakukan pada akhirnya boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Kau juga berkati untuk Sela, untuk di dalam pekerjaannya, biarlah Engkau juga berkati usahanya. Dan kami mau menyerahkan juga Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh punya hati yang sungguh mau menyembah-Mu, bahkan terutama pada pagi hari ini kalau kami diberikan kesempatan untuk masuk dalam perjamuan kudus, biarlah Kau sucikan layakan kami terlebih dahulu. Dan melalui perjamuan pada pagi hari ini kami juga percaya bahwa Engkau yang akan memulihkan kami, menguduskan kami kembali, dan kami percaya 21 berkat yang Kau janjikan akan menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan perjamuan kudus ini di hadapan kasih-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh juga terus diingatkan akan pengorbanan Engkau bagi kami, sehingga kami tidak melakukannya untuk sebagai acara yang setiap bulan kami lakukan sebagai rutinitas, tapi kami boleh melakukannya dengan diingatkan kembali kalau Engkau sudah mengorbankan diri Engkau untuk menyucikan kami kembali, untuk memulihkan kami, bahkan hubungan kami dengan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan perjamuan ini dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saya undang para pelayan perjamuan untuk maju. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Oh, masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu. Ku
bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur juga untuk firman-Mu kembali mengingatkan kepada kami apa yang harus kami perbuat sebagai anak-anak-Mu Tuhan, untuk membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih juga Tuhan kalau kami boleh masuk dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Ini kembali mengingatkan kepada kami akan kematian-Mu di kayu salib. Darah-Mu yang tercucur di kayu salib Tuhan memberikan pengampunan bagi kami, menghapus segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Bahkan bilur-bilur-Mu membawa kesembuhan, kekuatan bagi kami, sehingga kami Kau sucikan, Kau kuduskan, Kau layakkan kami untuk makan, minum, bersehidangan bersama dengan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatu dengan kami tidak sia-sia. Kami percaya pagi ini kami yang sakit boleh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang letih lesu diberikan kekuatan yang baru. Kami yang dalam pergumulan Tuhan berikan kemenangan Tuhan. Kami yang berbeban berat juga Tuhan sudah mengangkatnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu, untuk kasih setia-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan. Itu sebabnya Tuhan, mari Tuhan, kembali ini mengingatkan kepada kami akan kematian-Mu di kayu salib. Biarlah Tuhan kami melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang suci, hati yang bersih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan sambut tubuh dan darah-Mu dengan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari jemaat bersama-sama kita berdiri, kita angkat tubuh Kristus tinggi dari kepala kita. Tuhan, kami akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Kami akan makan, minum, sehidangan bersama dengan Engkau. Sebelum kami makan, minum, biarlah Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, Tuhan layakkan, sehingga semua jadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapa. Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita angkat tubuh Kristus lebih tinggi. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Kita angkat darah Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dalam nama Yesus kita minum bersama-sama. Kami telah ditebus ya syukur bagimu Yesus. Haleluya.
kembali kami datang di hadapan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami percaya tubuh dan darah-Mu sudah memberikan kekuatan yang baru kepada kami, menguatkan iman kami, memperbaharui iman kami Tuhan, sehingga kami kembali boleh menjadi ciptaan yang baru di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya itu tidak sia-sia Tuhan, pasti memberikan kekuatan dan kesembuhan kepada kami. Kami percaya dilur-dilur-Mu sudah menyembuhkan kami. Darah-Mu menghapus segala dosa dan kesalahan kami. Sebabnya kami bersyukur untuk kematian-Mu Tuhan. Kami boleh memperingatkannya setiap bulan di minggu pertama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih juga untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami Tuhan, apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak-Mu Tuhan untuk bawa kemuliaan bagi nama-Mu. Kami boleh memperhatikan sesama kami Tuhan. Kami boleh juga Tuhan mengulurkan tangan bagi siapa orang yang membutuhkan kami Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kami boleh menyebarkan firman-Mu, kami boleh menyebarkan kasih-Mu Tuhan, sehingga nama-Mu boleh dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari kekal sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama katakan amin. Silakan duduk. Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membawa persembahan kita, saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang membawa amplop perpuluhan. Mari kita sama-sama berdiri. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan yang sudah memberkati kami terlebih dahulu, dan Tuhan juga memberikan kepada kami kesempatan untuk membawa persepuluhan yang milik Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, Kau lihat hati-hati kami. Kami membawa dengan senang hati, kami membawa dengan jujur Tuhan, kami membawa dengan ikhlas. Itu sebabnya biarlah Tuhan memberkati perpuluhan ini Tuhan, menjadi kekuatan yang baru bagi kami, untuk kami lebih Tuhan mengasihi Engkau, untuk kami lebih Tuhan melakukan segala firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati tangan-tangan yang membawa perpuluhan. Engkau memberkati keluarga mereka, pekerjaan mereka, sekolah mereka, kuliah mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa saat ini untuk persembahan yang akan kami jalankan. Biarlah Tuhan juga memberkati persembahan-persembahan kami. Bagi mereka yang belum mampu Tuhan membawa persembahan, biarlah Tuhan berikan kesempatan lain waktu untuk mereka juga dapat bersama-sama membawa persembahan bagi Tuhan. Tuhan ajarkan kepada kami Tuhan untuk dapat mengelolanya dengan benar. Karena ini uang Tuhan, kami jangan memakainya sembarangan Tuhan, hingga semuanya menjadi berkat bagi pekerjaan di rumah Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan yang membawa perpuluhan dari sebelah kanan saya terlebih dahulu. Ya, kepada para pembaca pengumuman dapat dipersilakan untuk maju. Setelah dikumpulkan persembahan persembuluhan yang dilakukan, para petugas persembahan dapat dipersilakan untuk maju untuk mengambil kantong persembahan. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Shalom juga buat Bapak Ibu yang ada di lantai 2. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini apakah ada di antara jemaat yang baru pertama kali bergabung bersama kami di GBI Alberta? Bisa tolong berdiri. Apakah ada? Ya, ada satu orang. Selamat datang, selamat bergabung di GBI Alberta. Bisa minta tolong yang kiri kanan yang berikan salam, selamat datang.
Tuhan Yesus memberkati. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada PDP Paulus Ibu Nara Sutejo yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak. Terima kasih juga kepada semua pelayan yang telah setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus khusus. Jemaat wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian kaum wanita yang diadakan setiap hari Selasa pukul 10 pagi. Untuk hari Selasa ini tanggal 9 Mei 2023, firman Tuhan akan dibawakan oleh PDM Hari Sempulur. Saya berharap juga untuk kaum wanita ya, bukan ibu-ibu saja tetapi kaum wanita boleh bergabung di ibadah kaum wanita hari Selasa jam 10 pagi. Mari bergabung bersama kami dalam benteng doa GBI Alberta setiap Jumat, hari Jumat pukul 10 pagi. Bukan hanya bagi jemaat Alberta saja, tetapi terbuka bagi umum. Ajaklah keluarga, tetangga, teman untuk saling menguatkan melalui doa-doa kita. Kaum muda diajak untuk hadir setiap hari Sabtu sore pukul 18 dalam komunitas Alberta Youth Team. Hari Sabtu ini tanggal 13 Mei 2023, firman Tuhan dibawakan oleh saudara Adrian Dunggun. Seluruh jemaat diundang untuk kembali hadir dalam kebaktian umum minggu depan tanggal 14 Mei 2023 pukul 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Michael Halim. Mari antar anak atau cucu kita untuk bertumbuh dalam firman Tuhan melalui sekolah minggu atau Alberta Kids yang diadakan setiap hari Minggu pukul 10.30. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus diadakan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 pukul 10 pagi. Sekali lagi ya, pukul 10 pagi tanggal 18 Mei 2023 hari Kamis. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Redikson Sidabalok, disertai juga dengan perjamuan kudus oleh Gembala Jemaat dan ada ramah taman. Jadi Bapak Ibu diingatkan kembali untuk hari Kamis tanggal 18 Mei kita ada kebaktian kenaikan Tuhan Yesus pukul 10 pagi. Ya, jangan salah jam, nanti jam 8 itu belum dimulai. Mari tetap dukung gereja kita melalui persembahan, persepuluhan yang bisa dilakukan melalui kantong kolekte, kantong persepuluhan atau transfer ke rekening BCA gereja, Centuries yang ditempelkan di kursi-kursi ruang ibadah, amplop persembahan yang disediakan dan lain sebagainya. Tetaplah ikuti kegiatan-kegiatan gereja kita di GBI Alberta melalui warta digital yang dikirimkan di WA Group GBI Alberta. Terutama juga untuk para pelayan bisa lebih memperhatikan jadwal pelayanannya. Follow juga Instagram @GBI Alberta Team dan Facebook page GBI Alberta. Apakah ada pengumuman lainnya? Tidak ada. Tidak ada, mari saya undang untuk Bapak Ibu berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Masuk dalam rencana-Mu.
kami bejana-bejana yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Sungguh kami bersyukur berterima kasih Bapa untuk hari ini, untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami boleh bersekutu kembali. Kami boleh dilayakkan untuk memuji menyembah-Mu Bapa. Pujian penyembahan sudah kami naikkan. Biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Engkau disenangkan oleh puji-pujian kami Bapa. Hanya yang dapat kami lakukan Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Bahkan kami terlalu yakin dan percaya Engkau bahkan bertahta di atas puji-pujian kami. Sehingga kami yang datang dengan letih lesu, baik iman kami, baik tubuh kami akan mendapatkan kelegaan di dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang terlepas yang terikat dilepaskan di dalam nama Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur berterima kasih hari ini Tuhan. Engkau masih mengingatkan kembali kepada kami akan nilai sebuah ibadah Bapa. Untuk kami boleh persiapkan hati kami yang benar, siap hati yang siap untuk datang beribadah kepadamu, untuk mencari wajah-Mu, bertemu dengan Engkau Bapa. Bapa, kami bersyukur berterima kasih juga Tuhan. Kami diingatkan untuk senantiasa berharap hanya kepadamu Tuhan. Karena firman-Mu mengatakan, berbahagialah orang yang berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Kami mau bersandar berharap hanya kepadamu Tuhan. Dan Engkau yang tidak pernah mengecewakan dan tidak pernah mempermalukan kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa juga Tuhan selalu bersyukur dan bersyukur. Terlebih kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai Tuhan yang luar biasa, yang telah mengorbankan dirinya, tubuhnya Tuhan, untuk menebus kami Bapa. Tubuh dan darah-Mu untuk bercurah untuk menebus kami Bapa. Siapakah kami ini? Kami yang tidak layak Engkau layakkan, kami yang tidak benar Engkau benarkan. Terima kasih Tuhan, sehingga hidup kami boleh berarti. Jadikan kami hidup menjadi berkat buat banyak orang lebih lagi Tuhan. Biarlah Tuhan ajarkan kami juga senantiasa peduli dengan sesama kami, orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan pertolongan kami. Pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu, sebagai saksi-Mu dimanapun Engkau tempatkan kami. Kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih di dalam keluarga besar GBI Alberta Bapak. Bersyukur berterima kasih kalau Engkau kumpulkan kami dari latar belakang yang berbeda, dari suku dan bangsa, dari suku yang berbeda Tuhan. Kami yakin dan percaya ada satu rencana-Mu yang indah untuk keluarga GBI Alberta. Karena itu Tuhan ajar kami untuk saling memperhatikan, saling peduli Tuhan. Kalau kami ditempatkan di tempat ini, biarlah kami boleh menjadi berkat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Ajar kami juga Tuhan untuk mementingkan lebih dari segalanya ibadah kami Tuhan, ibadah di tempat ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan firman-Mu yang berjanji bahwa ibadah itu mengandung janji baik bukan untuk hari ini saja, tetapi untuk hidup kami yang akan datang. Kami mau pegang Tuhan, karena janji-Mu iya dan amin. Karena itu kami mau lebih lagi mengutamakan Engkau lebih dari segalanya. Kami mau tinggalkan segala beban pergumulan kami mau tanggalkan segala masalah kami mau datang kepadamu Tuhan. Lebih sungguh lagi, terlebih pada hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya kami semua adalah orang-orang yang menang atas masalah kami, karena kami sudah datang, kami sudah tanggalkan segala masalah kami datang kepadamu pada hari ini untuk beribadah kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu, buat lawatan-Mu, buat jamahan-Mu Bapa. Terlebih Tuhan kami bersehidangan dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan buat tubuh darah-Mu yang tercurah untuk kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, berkat-berkat-Mu Tuhan sudah Tuhan berikan buat kami. Terima kasih juga Tuhan, kami kalau diberikan kesempatan untuk mengembalikan persepuluhan dan memberikan persembahan, biarlah Tuhan terima setiap persembahan dan persepuluhan kami Tuhan. Inilah yang dapat kami lakukan Tuhan. Kami mau melakukannya dengan taat sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama, berkati PDP Paulus Tuhan dengan luar biasa. Tuhan pakai dia lebih hari lebih heran lagi Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan dia Tuhan, dia boleh menjadi berkat buat banyak orang. Sebagai guru Tuhan, dia juga berikan hikmat, kebijaksanaan, kesabaran yang daripadamu dalam menghadapi anak-anak didiknya Bapa. Biarlah melalui PDP Paulus Tuhan, melalui didikannya Tuhan, anak-anaknya boleh bertumbuh dan boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Bapa.
terpujilah namanya. Kau berkati juga Tuhan setiap pergumulan masalah yang dihadapi, segala cita-citanya, kerinduannya Tuhan berkati. Berkati Tuhan untuk istrinya, Bu Stella Tuhan kau berkati. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Bapak kami bersyukur, berterima kasih untuk Ibu Gembala juga Tuhan yang telah mengayomi kami, bahkan juga telah memimpin perjamuan kudus Tuhan. Berkati Tuhan, berkat yang khusus yang daripadamu. Kesehatan, kekuatan, kesabaran, hikmat, kebijaksanaan turun atas Ibu Gembala. Kami yakin dan percaya dia tidak sendiri, karena Engkau yang selalu menopangnya, Engkau yang selalu memberikan penghiburan, sukacita, kemenangan, kekuatan yang daripadamu. Terima kasih Bapak, berkati untuk keluarga besarnya, kami serahkan juga dalam tangan kasih pimpinannya. Terpujilah namamu Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga hamba-hamba Tuhan yang melayani tempat ini, baik Ibu Karmelia, DP Paulus, Pak Wiwi, BPG dan pengurus-pengurus komisi yang ada dan seluruh jemaat GBA Berta. Tuhan berkati dengan kekuatan kesehatan yang daripadamu. Terlebih kami boleh sehati sepikir dalam melayani Engkau Bapa di tempat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami turunkan shalom buat Indonesia Tuhan. Berkati Indonesia Bapak. Berkati Pak Jokowi Tuhan, Presiden kami dan Wakil Presiden Pak Maruf, kami beserta jajaran yang ada dari pemerintahan pusat sampai daerah Tuhan. Oh, Kau berkati juga Tuhan para pemimpin kami dari tertinggi hingga yang terendah. Berikan roh takut akan Tuhan, agar mereka dapat bertanggung jawab menjalankan tugasnya dengan jujur bersih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan juga untuk ke depan tahun 2024 akan diadakan pemilu. Tuhan berkati Tuhan untuk pemilu. Kiranya Tuhan dalam kampanye tidak ada demo, tidak ada anarkis, tidak ada orang-orang yang niat-niat jahat Tuhan. Kami gagalkan, patahkan di dalam nama Yesus Kristus, sehingga boleh terpilih seorang presiden yang benar-benar dari Tuhan, yang datang dari Tuhan, yang mengasihi dan mengayomi Tuhan, dan memberkati untuk rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terlebih karena anakmu yang melayani pagi hari ini, kami yakin dan percaya Tuhan yang memperhitungkan upahnya Tuhan. Kau berikan bonus yang khusus buat mereka. Apa yang menjadi kebutuhan, keperluan mereka Tuhan cukupkan. Terlebih juga untuk jemaatmu yang setia Bapak. Kami yakin dan percaya sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan. Kalau kami datang ibadah dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan yang memberkati roti makanan kami dan air minuman kami. Bahkan Engkau yang menjauhkan kami dari segala sakit penyakit. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Segala pujian hormat kami kembalikan padamu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinan di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segala raja, segala raja. Tuhan yang memerintah atas segala raja, segala raja. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.